soleh itu nanti yang akan meluaskan kubur kita. Amal soleh itu nanti yang akan memudahkan kita melalui jembatan Shiratal Mustaqim. Amal soleh itu nanti yang akan memudahkan kita pada hari kiamat. Ustaz, amal soleh itu apa? Amal soleh itu yang paling utama dan yang kita utamakan setiap hari, yaitu mari jaga sholat 5 waktu. Ini amal soleh yang paling utama, yang pertama yang harus kita perhatikan, sholat tiang agama. Maknanya apa? Kalau kita perhatikan betul sholat 5 waktu kita, kalau kita jaga sholat 5 waktu kita, amal-amal soleh yang lain insya Allah mudah untuk kita amalkan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mari ajak keluarganya, wabil khusus anaknya. Nabi katakan, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, kalau punya anak umur 7 tahun, ajarkan tata caranya sholat. Kalau sudah umur 10 tahun tidak mau sholat, pukullah mereka. Itu kata Nabi, kalau umur 10 tahun tidak sholat dipukul. Kalau sudah umur 30, 40, 50 tidak sholat, bagusnya diapa ini? Ya, maka bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mulai malam hari ini yang nanti pulang takziah belum sholat isya, mari sholat isya. Diniatkan nanti besok bangun subuh dan terus 5 waktu sehari semalam. Masih repot kalau kita masak, masih repot kalau kita kerja, masih repot kalau kita buka toko, masih repot kalau kita kerja di kantor, berjam-jam, letih, susah, capek. Tapi kalau sholat itu mulai wudhu, angkat tangan takbir yang pertama sampai salam, itu insya Allah tidak lebih kurang 15 menit. Cuman ruku, berdiri, duduk, sujud, bacaannya tidak begitu susah. Ya, cuma 15 menit satu kali sholat. Kalau kita kerja, kalau kita mencari, kalau kita ini meninggalkan sholat. Dulu waktu kita mau kalau ke Kabilah, di perbatasan antara kota dan Kabilah, di sebelah kanan itu ada pelang. Sekarang pelangnya tidak ada. Apa tulisannya? Berapa banyak gajimu, berapa tinggi pangkat dan jabatanmu, berani-beraninya kamu meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, kita mengaku Islam, kita sudah bersahadat, papa dan mama Islam, maka kita juga mari menjalankan rukun Islam yang utama, yaitu sholat. Ya, pilih mana? Mau berjalan kaki sendiri pergi di masjid, atau nanti rame-rame orang kasih masuk di keranda pergi di masjid? Pilih mana? Sholat di belakang imam, atau nanti kita orang sholatkan di depan imam? Ya, maka bapak ibu hadirin wal hadirat, amal soleh yang utama dan yang pertama yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan, yaitu mari jaga sholat 5 waktu. Insya Allah lama kelamaan amal soleh yang berikutnya akan mengikut. Itu yang pertama. Yang kedua, amal soleh yang berkaitan dengan keadaan sekarang. Biasanya kalau di Al-Quran itu kalau kita baca waqtimis sholat waktu zakah, waqtimis sholat waktu zakah, habis sholat jangan lupa berzakat. Nah sekarang ini apa? Sodakohnya tidak lama lagi masuk bulan Dzulhijjah. Kita itu diperintahkan untuk berkorban. Korban apa? Korban sapi, korban kambing. Untuk siapa? Untuk mencari ridhonya Allah. Kenapa? Karena harta yang Allah telah berikan kepada kita itu hanya berupa titipan dan amanah. Di titipan dan amanah itu semua datang dari Allah, dan di titipan dan amanah itu sebahagian ada milik orang lain. Maka bagaimana? Mulai sekarang uangnya dikumpul. Tahun-tahun kemarin sukanya minta kupon, kalau tidak dapat kupon marah. Maka bagaimana tahun ini bukan minta kupon, tetapi memberikan kupon. Tidak punya uang Ustaz, bukan tidak punya uang, kamu tidak niat. Buktinya kelas main 20.000 setiap hari boleh. Sepeda, oh semua beli sepeda lipat. Sampai ke naik sepeda saya baku dapat di Biluhu. Pokoknya ada yang saya baku dapat di Dolamayo. Yang dicari yang tidak ada jalan. Naik sepeda di hutan-hutan yang tidak ada jalan. Macam-macam semua dibeli.
Begitu musim korban minta kupon. Ini kan lucu. Musim batu akik, lomba-lomba beli batu akik. Musim macam-macam. Musim ibu-ibu kemarin waktu awal-awal corona, musim bunga. Semua beli bunga. Sampai di pasar Kamis yang cuma biasa jual rica, jual kerja. Dia bikin beli kelapa santan. Itu tidak tahu bunga janda, katanya namanya, janda bolong. Itu tiap hari dia lap-lap, dia taruh akan santan pakai pakai kuas. Semua dilap-lap daunnya tiap hari, mulai bangun pagi sampai jam 10 tiap hari cuma balap-lap bunga. Ada tukang sampah, ada tukang parkir, ada pemulung. Tiap hari dia bisa menabung, bisa beli bisa masuk dalam kelompok. Dan kita yang PNS, yang pengusaha, punya kalau hari raya korban maunya antri minta kupon di masjid. Ya, Bapak Ibu hadirin, harta yang kita pakai berkorban, harta yang kita pakai untuk agama, satu, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Yang kedua, Allah akan ganti, bukan ganti berpahala di akhirat. Di dunia Allah akan lipat-lipat gandakan. Kelihatannya masuk kelompok beli 1 ekor sapi 3 juta, 2 juta, atau beli 1 ekor kambing, itu sama Allah nanti akan diganti di dunia, di akhirat dilipat-lipat gandakan. Berikutnya di akhirat nanti kita akan lewat jembatan sirat. Jembatan sirat itu bukan dari cor, bukan dari aspal. Rambut kita yang dibelah 7, panjangnya 3.000 tahun perjalanan. Itu yang akan kita tunggangi secepat kilat akan melewati jembatan Siratal Mustaqim yang akan menyelamatkan kita. Maka Bapak Ibu hadirin berhadirat, oleh-oleh dari saya untuk malam hari ini kita pulang. Kalau takziah hari ke-7, biasanya kalau takziah hari ke-3, hari ke-5 mau makan di rumah. Kenapa bukan jadi tutup? Tapi kalau hari ke-7 ini tidak boleh lama-lama. Kenapa? Muncul di video mana, tutup di YouTube. Ya, berdiri sini. Maka Bapak Ibu oleh-olehnya cuma 2. Apa? Mari jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, bagaimana tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari di bulan Zulhijjah itu kita orang jangan sampai tidak berkorban. Pada ibu-ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu amal ibadah, dan kita berdoa berharap bermohon kepada Allah semoga almarhumah diterima segala macam bentuk amal-amal ibadahnya oleh Allah, dijauhkan daripada siksa kubur, siksa api neraka. Insyaallah kita kumpul dengan almarhumah seperti ini besok sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wakrim nuzulaha wasi' madkhalaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha. Allahumma ajal qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la tajal qabraha حفرة من حفار نيران. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا واجعل تبركنا بعده تبرك مرحوما معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.